akan lanjutkan hari ini yang mengajar, yang memiliki keterampilan di dalam mengajar. Baik, ada yang tidak hadir nggak hari ini? Ada, Ibu. Kenapa? Raselina Geraldi sakit, Ibu. Sakit, ya. Ada suratnya ya. Semoga dia cepat sembuh ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Untuk selanjutnya saya akan lanjutkan pada praktek mengajar. Siapa yang hadir hari ini untuk keterampilan terpadu? Saya. 4 orang. Oke, 4 orang. Siapa yang pertama? Mungkin dari saya. Dion ya. Silakan Dion latihan di depan. Ini RPP-nya Dion ya? Iya. Silakan. Tapi langsung mulai. Ya. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bapak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semua baik-baik saja? Baik, Bapak. Baik, Bapak harap kalian semua sedang baik-baik saja ya. Oke anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, di sini Bapak minta untuk ketua kelas mungkin bisa bantu Bapak untuk memimpin doa. Baik, Bapak. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Baik anak-anak, di sini Bapak akan absen kalian terlebih dahulu. Baik, jadi di sini apakah dari kalian ada yang tidak hadir? Ada, Bapak. Wah, siapa itu? Satu orang, Bapak, atas nama Raselina sakit, Bapak. Raselina Geraldi ya sakit. Baik, kita doakan ya, semoga Raselina bisa cepat sembuh. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita seperti biasa akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Namun kali ini ada sesuatu yang spesial dari Bapak. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan memimpin kalian untuk melakukan ice breaking. Karena minggu lalu kalian Bapak lihat itu ada kurang semangat dan ada yang masih loyo, mungkin karena masih pagi dan belum sarapan. Jadi di sini Bapak akan pimpin kalian untuk melakukan ice breaking. Oke semuanya anak-anak bisa mengikuti Bapak ya. Jadi di sini mungkin anak-anak semua sudah tahu ya apa itu lagu Caca Marica Hehe? Tahu? Yang liriknya Caca Marica Hehe, Caca Marica Hehe, Caca Marica. Seperti itu, sudah tahu ya? Anak kambing saya itu judulnya ya, sudah tahu? Tahu? Karena tahu? Tahu, Bapak. Baik. Kita akan melakukan ice breaking-nya. Jadi di sini Bapak akan contohkan terlebih dahulu dan kalian bisa mengikuti Bapak ya setelah itu. Baik, jadi seperti ini. Liriknya Caca Marica Hehe, jadi angkat tangan kanannya, angkat tangan kirinya, angkat kedua tangan, letakkan di atas kepala. Angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, angkat kedua tangan, letakkan di atas kepala. Caca Marica Hehe, Caca Marica Hehe, Caca Marica, tangan di atas kepala. Seperti itu ya. Oke, bisa, Bapak. Oke. Semangat ya kalian, nggak boleh ada yang loyo. Ayo kalau ada yang loyo nanti Bapak hukum. Baik, Bapak. Oke, mungkin di sini Bapak minta kalian bisa berdiri ya. Agar lebih semangat kita. Baik, di sini akan Bapak pimpin ya. Dimulai 1, 2, 3. Angkat tangan kanannya, angkat tangan kirinya, angkat kedua tangan ada di atas. Kedua tangan ada di atas kepala. Angkat tangan kanannya, angkat tangan kirinya, kedua tangan ada di atas kepala. Caca Marica Hehe, Caca Marica Hehe, Caca Marica, kedua tangan ada di atas kepala.
Angkat tangan kanannya, angkat tangan kirinya, tunjuk teman Anda yang suka ketawa. Caca Marica hehe, Caca Marica hehe, tunjuk temannya yang suka ketawa. Caca Marica hehe, Caca Marica hehe, angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, kedua tangan ada di atas kepala. Caca Marica hehe, Caca Marica hehe, Caca Marica tangan di atas kepala. Caca Marica, angkat tangan kanannya, angkat tangan kirinya, tunjuk teman Anda yang suka marah-marah. Caca Marica hehe, Caca Marica hehe, tunjuk teman Anda yang suka marah-marah. Oke, tepuk tangannya semuanya. Oke, baik ya, semoga berharap kalian bisa lebih semangat lagi ya untuk ikuti kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, fokus sekali ya. Oke, fokus ya. Kita lanjut ke pembelajaran kita. Nah, jadi di sini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu ada 3. Jadi di sini yang pertama itu adalah siswa mampu memahami mengenai tugas dari seorang front office sebagai sales and marketing. Kemudian yang kedua itu adalah siswa mampu memahami mengenai peran front office sebagai sales and marketing. Dan tujuan pembelajaran yang ketiga itu ada siswa mampu memahami mengenai skill yang harus dimiliki oleh seorang front office sebagai seorang sales and marketing. Baik anak-anak, jadi di sini coba perhatikan gambar depan. Nah, di sini Bapak ingin bertanya kepada kalian, siapa yang bisa mengkaitkan gambar tersebut dengan apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Itu dapat gambar seorang staff front office, ada gambar hotel, dan ada gambar kenaikan keuangan. Ayo, siapa yang bisa mengaitkan dari gambar tersebut? Saya, Pak. Baik, mungkin dari Herna. Baik Bapak, jadi kalau diperhatikan dari gambar tersebut terlihat bahwa ada 3 gambar, yaitu di sana jika saya deskripsikan sebagai front office suatu hotel yang sedang membantu tamu dalam menangani reservasi, yang dimana hal ini berkaitan dengan pendapatan atau adanya kenaikan keuntungan yang didapatkan oleh hotel tersebut. Mungkin, baik, terima kasih atas jawabannya Herna. Mungkin yang lain, apakah memiliki pendapat yang berbeda? Sama, oke, hampir tepat ya Herna. Jadi di sini Bapak tegaskan kembali. Jadi di sini terdapat seorang tugas front office yang membantu melaksanakan reservasi. Nah, jadi di sini untuk membantu meningkatkan pendapatan hotel tersebut, dia itu melakukan tugasnya yang selain melakukan membantu reservasi itu ada melakukan sales and marketing untuk penjualan produk di hotel. Nah, jadi materi kita yang kita akan bahas pada pagi hari ini itu adalah peranan dari seorang front office sebagai seorang sales and marketing. Nah, tadi berkaitannya dengan gambar yang tadi, di mana seorang staff front office membantu meningkatkan pendapatan di hotel, mereka menjual produk yang ada di hotel mereka tersebut. Jadi itu salah tugas dari seorang front office sebagai sales and marketing. Nah, jadi di sini apa sih pengertian sales and marketing yang ada di hotel? Nah, jadi anak-anak, sales and marketing di hotel itu merupakan bagian dari hotel yang bertanggung jawab untuk menjual kamar maupun produk package yang ada di hotel, dan juga menentukan harga jual serta memasarkan produk hotel lainnya seperti melalui brosur dan media lainnya. Juga di sini sales and marketing di hotel bertanggung jawab untuk mengikuti pasar wisata internasional dan sejenisnya. Bagian ini juga bertanggung jawab dalam penjualan kepada tamu perorangan maupun grup serta menentukan reservasi sistem. Baik, kita lanjut. Di sini peran front office sebagai seorang sales marketing. Nah, tadi sudah Bapak singgung sedikit bahwa salah satu peran dari seorang front office sebagai sales and marketing itu adalah membantu hotel untuk meningkatkan penjualan atau meningkatkan pendapatan hotel tersebut. Nah, jadi di sini salah satu peran seorang front office sebagai sales marketing itu adalah yang pertama, membantu dalam menyebarluaskan informasi dan keunggulan yang ada pada hotel kepada tamu. Kemudian yang kedua, itu ada membantu menjelaskan kepada tamu mengenai keunggulan fasilitas serta tipe-tipe kamar yang dimiliki oleh hotel tempat ia bekerja. Kemudian yang ketiga, itu ada memberikan penawaran atau promo yang menarik terhadap berbagai jenis tipe kamar yang ada di hotel. Kemudian yang keempat, di sini menawarkan berbagai produk unggulan
yang ada pada hotel tidak hanya pada kamar, tetapi produk lainnya seperti food and beverage, spa, bar, pusat kebugaran, dan juga sauna. Kemudian yang terakhir di sini adalah memberikan pelayanan yang terbaik agar tamu merasa nyaman dan tertarik untuk dapat kembali menginap di tempat hotel ia bekerja. Oke, jadi itu adalah peran dari seorang front office sebagai sales and marketing ya anak-anak. Jadi kita lanjut, itu adalah skill yang harus dimiliki oleh seorang front office sebagai seorang sales and marketing. Nah, jadi di sini karena kita sebagai seorang front office nantinya, mungkin anak-anak yang mungkin ingin bekerja di bagian seorang front office itu adalah seorang yang bergerak di bidang jasa. Perlu memiliki beberapa skill yang harus dimiliki, yaitu yang pertama adalah bersikap ramah. Jadi di sini dalam melayani tamu, anak-anak wajib sekali untuk bersikap ramah, sopan santun agar tamu tersebut tidak tersinggung nantinya. Kemudian skill yang kedua itu adalah skill berkomunikasi yang baik. Jadi skill berkomunikasi yang baik bisa membantu kalian untuk menyampaikan segala informasi kepada tamu dengan baik. Juga termasuk di sini skill penguasaan bahasa yang asing yang baik ya. Jadi selanjutnya yaitu ada skill organisasi, di mana di sini jika kalian bekerja di bagian front office, tentu saja kalian akan berhubungan dengan departemen lainnya, sehingga kalian memerlukan skill organisasi yang baik untuk dapat bekerja sama dengan departemen lainnya yang ada di hotel. Kemudian selanjutnya itu ada skill decision making and problem solving. Itu adalah skill untuk mengatasi permasalahan. Jadi di sini kalian perlu memiliki skill tersebut untuk membantu kalian dalam menangani permasalahan saat kalian bekerja nantinya dengan sebaik-baiknya. Kemudian skill selanjutnya itu ada skill willing to service, memberikan service yang ramah dan yang baik kepada tamu. Jadi di sini willing to service, kalian yang bergerak di bidang jasa, terutama yang di bagian service, mohon memperhatikan ya anak-anak. Jadi di sini willing to service itu adalah memberikan service yang baik. Jadi kalian yang bergerak di bidang jasa, khususnya front office, perlu memberikan service atau pengalaman pada tamu yang sangat baik. Kemudian selanjutnya itu adalah menguasai produk hotel. Nah, jadi di sini kalian yang akan bertugas sebagai front office, sebagai sales and marketing, perlu untuk mengetahui atau menguasai produk hotel atau produk knowledge yang ada di hotel kalian, agar nantinya kalian bisa menawarkan produk yang ada di hotel kalian kepada para tamu. Kemudian skill yang selanjutnya itu adalah skill berpenampilan bersih dan rapi atau skill grooming. Jadi di sini kalian yang bergerak di bidang jasa, khususnya di bidang front office sebagai sales marketing, tentu saja akan dituntut untuk selalu berpenampilan bersih dan rapi agar memberikan first impression kepada tamu yang baik. Oke, presentasi Bapak sudah selesai ya. Jadi di sini Bapak ingin menanya pada anak-anak, mungkin adakah dari anak-anak yang belum memahami terkait materi Bapak? Saya dan juga pertanyaannya. Baik, mungkin di sini dari Karisma. Baik Bapak, jadi saya kurang paham mengapa sales and marketing harus dilakukan oleh bagian front office. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Karisma. Oke anak-anak, jadi di sini teman kalian Karisma bertanya, mengapa bagian sales and marketing itu harus dilakukan oleh bagian front office? Mungkin di sini dari anak-anak ada yang bisa membantu Bapak untuk menjawab? Baik, dari Duyanti, bisa? Baik, terima kasih Bapak. Di sini saya izin menjawab. Sebenarnya sales and marketing itu suatu bagian manajemen yang berbeda dengan front office. Tapi mengapa di sini front office itu harus melakukan sales and marketing juga? Dikarenakan front office itu kan bagian depan yang langsung berhubungan dengan tamu Bapak, sehingga hal itu bisa dijadikan dan bisa dimanfaatkan oleh manajemen hotel untuk mempromosikan produk-produk hotel tersebut. Mereka bisa menawarkan hal-hal yang ada promosi mungkin Bapak dan lain sebagainya atau produk baru hotel. Jadi karena berhubungan langsung dengan tamu, jadi akan lebih mudah untuk menawarkan produk tersebut. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya Duyanti. Mungkin bisa anak-anak beri tepuk tangan kepada Duyanti. Sangat bagus sekali ya jawabannya yang diberikan Duyanti. Jadi Karisma, apa yang tadi disampaikan oleh Duyanti itu sudah benar ya. Jadi di sini mengapa front office upselling produk yang ada di hotel. Jadi sini waktu pengerjaan kalian itu adalah 10 menit untuk mengerjakan tes proyek tersebut. Selanjutnya akan Bapak tunjuk beberapa kelompok untuk maju ke depan untuk melakukan proses simulasi snorkeling. Baik, untuk pengerjaan Bapak persilahkan. Baik, ya. Untuk kelompok ketiga, yang mana? Oh ini yang di depan ya gambarnya ya, Sri. Jadi
Jadi di situ kalian diminta untuk memilih salah satu produk hotel yang ada di depan ya. Pilih salah satu. Nanti kalian tulis di depan produk hotel yang akan jual itu apa. Ya akan termasuk package, nanti atau yang sebagainya. Bebas. Iya bebas, tapi pilih salah satu aja ya untuk dibuatkan upselling produknya. Mungkin dari kelompok pertama, apakah sudah? Ya, ini masih diskusi Bapak. Baik, lanjutkan ya. Untuk kelompok kedua, Masih diskusi Bapak. diskusi ya. Ayo ya, waktunya sangat sedikit. Silakan kerjakan. Baik, untuk pengerjaan kalian tersisa lagi 5 menit. Silakan mengerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Baik, waktu pekerjaan kalian sudah selesai ya. Jadi di sini apakah sudah semua menyelesaikan proyek yang Bapak berikan? Sudah Bapak. Baik, bagus sekali ya. Baik, untuk selanjutnya di sini akan Bapak tunjuk beberapa kelompok untuk maju ke depan untuk melakukan simulasi role play. Baik, jadi di sini mungkin langsung saja dari kelompok yang pertama, kelompoknya Herna dan Duyanti bisa maju ke depan. Jadi di sini waktu simulasi kalian itu adalah 5 menit ya. Di sini. Ya. Ayo boleh. Siapa ini yang jadi seorang staff? Siapa yang guys? Saya jadi front office-nya. Bapak. Oke, Duyanti. Oke, teman-teman, anak-anak. Jadi di sini bisa perhatikan ya, di sini teman kalian Duyanti akan menjadi seorang staff front office dan di sini teman kalian Herna akan menjadi seorang tamu atau guestnya. Silakan perhatikan ya. Selamat pagi Ibu, selamat datang di hotel kami. Apa yang bisa saya bantu? Selamat pagi Ibu, sekarang saya mau check in atas nama Herna, apakah sudah ada? Sebentar Ibu ya, saya cek dulu di sistem. Baik Ibu, jadi untuk reservasi atas nama Nikoman Herna Cayanti dengan pemesanan pada tanggal 13 Mei sampai dengan 15 Mei dengan pemilihan kamar berjenis deluxe room itu untuk 1 orang. Tuh, oke. Baik Ibu, untuk reservasinya sudah kami terima dan untuk pembayarannya juga sudah dilakukan. Baik Ibu, mohon ditunggu, kami akan melakukan proses registrasinya. Sebelum itu bagaimana Ibu untuk perjalanannya? Cukup melelahkan, dari Denpasar ke Singaraja cukup jauh banget. Jauh banget Ibu ya, kira-kira berapa jam itu Ibu? Kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam saya ke sini. Oke Ibu, kebetulan dari kami itu memiliki promo Ibu, yaitu berupa message package, di mana promo ini berlaku pada bulan ini. Kita memberikan promo dari harga yang biasanya kita berikan itu sebesar 1 juta Ibu, namun sekarang khusus untuk tamu spesial kami berikan cukup 500 saja Ibu. Bagaimana Ibu untuk penawaran ini? Cukup menarik. Mungkin untuk oilnya itu pakai apa ya? Oilnya ini kita pakai oil alami Ibu, untuk dari kelapa asli yang kita mencari dari supplier yang memang benar-benar berkualitas Ibu. Kemudian kami juga tidak menggunakan bahan-bahan dengan zat kimia, kami menggunakan bahan-bahan alami Ibu. Cukup menarik untuk paketnya. Mungkin saya mau ambil, tapi nanti di jam 2 siang saya mau ambilnya, soalnya saya mau keluar dulu. Baik Ibu, untuk paket message-nya di jam 2 siang saya catat Ibu. Oke baik, mungkin ini Ibu untuk registrasinya bisa ditanda tangan terlebih dahulu. Oke, sudah. Baik, terima kasih Ibu Herna. Mungkin ada yang ditanyakan kembali? Tidak, berarti bisa langsung. Bisa langsung Ibu. Ini untuk kunci kamarnya Ibu. Silakan untuk kamar Ibu berada pada nomor 202 dan nanti berboy akan mengantarkan Ibu ke kamar Ibu. Baik, Terima kasih Ibu atas reservasi yang sudah dilakukan. Oke semuanya, tepuk tangan untuk teman kalian. Oke, sudah bagus sekali ya Duyanti dan Herna. Silakan untuk kembali. Oke, anak-anak. Tadi di sini teman kalian sudah sangat baik sekali ya, dan waktunya sudah pas juga untuk menyampaikan upselling produk. Salah satunya itu adalah message package. Tadi sudah disampaikan dengan sangat jelas juga oleh Duyanti sebagai seorang staff, menyampaikan bahwa di sini pintar sekali Duyanti bahwa mengetahui menanyakan kepada Herna bahwa di sini Herna sebagai tamu sudah melakukan perjalanan yang jauh dan tentu saja pasti akan lelah. Jadi di sini Duyanti menawarkan itu adalah message package untuk membantu Herna sebagai tamu
untuk merilekskan tubuhnya karena sudah perjalanan jauh. Oke, sekali lagi tepuk tangan ya buat teman kalian. Baik. Oke, karena semua kelompok sudah maju ke depan, jadi di sini silakan untuk nanti teks kalian bisa kalian simpan terlebih dahulu untuk kalian perbaiki lagi teksnya jika ada yang masih yang salah. Kemudian silakan translate teks yang sudah kalian buat ke dalam bahasa Inggris. Sehingga untuk minggu depan kita akan melanjutkan kembali untuk melakukan sesi role playing, di mana nanti kalian akan melakukan praktek untuk melakukan role playing, di mana kalian akan bergantian kembali untuk melakukan kegiatan role playing antara guest dan staff. Tadi yang sudah menjadi staff akan bergantian menjadi guest atau tamu. Oke, anak-anak. Jadi di sini kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu adalah di mana bahwa kita sudah mempelajari yang pertama itu adalah peran dari seorang front office sebagai sales and marketing. Kita juga sudah mempelajari bagaimana itu adalah tugas dari seorang sales marketing, dan juga kita sudah mempelajari skill-skill apa yang harus perlu dimiliki seorang staff front office sebagai seorang sales and marketing. Jadi di sini Bapak harap kalian bisa mempelajari kembali apa yang materi sudah Bapak sampaikan, dan Bapak harap kalian bisa mengerjakan tugas yang tadi itu diperbaiki. Dan untuk pelajaran minggu depan kita akan lanjutkan dengan praktek yang lebih lengkap, di mana kalian akan menggunakan bahasa Inggris. Baik, kemudian terakhir untuk post test Bapak sudah kirimkan ke grup kalian, itu sebagai tugas individu kalian ya. Jadi istilah lainnya itu PR buat kalian. Jadi di sini Bapak harap kalian bisa mengerjakan sebaik-baiknya, itu akan menjadi nilai individu kalian. Dan untuk nilai praktek kita akan lakukan minggu depan. Baik, sekian mungkin dari Bapak. Baik, karena sudah waktu juga, sebentar lagi akan istirahat. Mungkin di sini untuk Herna sebagai ketua kelas bisa bantu Bapak untuk menutup kelas dan melakukan doa. Baik Bapak, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, berdoa untuk kepercayaan masing-masing, berdoa. Baik, terima kasih Herna. Baik anak-anak, terima kasih semuanya ya. Sampai jumpa di pertemuan kita minggu depan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Beri tepuk tangan dulu ya, Pak Dion ya, sudah melakukan praktek mengajar dengan baik ya. Dari praktek tadi kira-kira bagaimana Dion? Ada yang bisa memberikan evaluasi? Ya, Alif kan? Mungkin di awal Bu ini sibuk ya, kelupaan mengkaitkan pembelajaran sebelumnya. Oh ya, untuk dia persepsi ya, mungkin dia lupa mengkaitkan materi sebelumnya. Dia langsung karena Bu ice breakingnya. Nah, kalau dari Bu tuh ice breakingnya terlalu lama. Ya, jangan ice breakingnya terlalu lama, muridnya keburu ketawa semua jadinya. Harusnya cuma 2 kali aja Bu, Ya. tunjuk temannya. Awalnya cuma angkat tangan apa, tunjuk itu aja. singkat tapi semangat, biar dia muridnya tuh biar semangat gitu. Kayaknya dia masih yang gampang itu, jadi dia cepat mengingatnya, biar nggak ragu-ragu gitu ya. Dan kalau ice breaking sebaiknya sudah dapat pembelajaran dulu sebentar ya, baru langsung, jangan baru masuk langsung ice breaking ya, karena dia biar kelihatan ada ngantuk, kelihatan muridnya, baru kita ice breaking. Sudah bagus sih, tapi tadi ya tetapi ada, karena kita masih dalam proses belajar ya, kita perlu evaluasi. Terus yang lain kira-kira ada lagi nggak? Mungkin kurang ini kali Ibu Dion pada saat menjelaskan kurang bukan, dia stop pada satu tempat. Stagnan pada satu tempat ya, mungkin menguasai panggung. menguasai kelas ya. Tapi jangan hanya di situ, mungkin bisa berkeliling-keliling ya, berkeliling. Ini kan karena situasi ruangannya juga agak sempit ya, dan pada saat diskusi itu mungkin bisa, karena nggak bisa masuk memang ya, harusnya nanti keliling dilihat per kelompok. Tapi sudah tadi kan sudah ada komunikasi dengan beberapa kelompok ya. Kemudian ada lagi
Banyak aku. Menyimpulkan deh ya. Mungkin waktunya kelamaan ya, waktunya kelamaan. Nanti teorinya singkat saja. Nah, kok PPT sudah bagus, cuman terlalu banyak Gini materinya. Oh, bukan PowerPoint-nya. poin-poinnya. Bukan poin-poinnya aja. Kalau bikin PPT poin-poinnya aja, jangan semua dijelasin. Artinya kita baca itu gitu ya. Baik. Itu mungkin perbaikannya. Kira-kira ada lagi? Ya, menguasai kelas sudah. Kalau temennya ribut ya sudah dikasih tahu. Kemudian menutup, menyimpulkan sudah ya. Sudah dari segi membuka dan menutup pembelajaran sudah. Kemudian memberikan penguatan ya, ada yang bertanya kemudian dia lempar ke muridnya, kemudian dia dijawab oleh muridnya, kemudian dikuatkan lagi oleh gurunya. Mungkin itu untuk evaluasi dari Dion ya. Baik, kita akan lanjutkan pada peserta berikutnya. Siapa? Bu Yanti, silakan Bu Yanti. Lanjut. Oh, duduk sini. Di sini aku. Ini kabarnya semua. Baik Ibu. Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pembelajaran pada kali ini dengan baik. Nah, sebelum kita memulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita membuka dengan doa untuk ketua kelas. Mungkin Dion bisa bantu Ibu. Baik semuanya. Untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Jadi di sini doa akan saya pimpin, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Baik, terima kasih Dion. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran, hari ini apakah ada temannya yang tidak masuk? Ada Ibu. Siapa itu? Atas nama Raselina Ibu. Atas nama Raselina Geraldi. Kenapa? Sakit Ibu. Sakit. Baik, terima kasih atas konfirmasinya, sudah Ibu absen. Nah, jadi sebelum kita beranjak ke materi kita kali ini, Ibu mau tes nih semua sekalian. Kira-kira siapa yang masih ingat tentang pembelajaran kita di minggu lalu? Ya, Yuka. Minggu lalu kita belajar mengenai macam-macam teknik pembersihan. Itu ada mopping, sweeping, dan dusting. Oke, benar sekali Yuka. Jadi di minggu lalu itu kita sudah belajar tentang macam-macam teknik pembersihan. Itu ada sweeping, kemudian ada dusting, dan ada juga mopping. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan melanjutkannya pada materi hotel equipment. Nah, jadi di mana hotel equipment ini itu merupakan peralatan, segala jenis peralatan yang digunakan di hotel untuk melakukan pembersihan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik itu mampu memahami gambaran umum mengenai hotel equipment. Peserta didik mampu memahami perbedaan mengenai peralatan pembersih manual dan juga peralatan pembersih mesin. Kemudian yang selanjutnya, peserta didik itu mampu memahami jenis-jenis peralatan pembersih manual dan juga peralatan pembersih mesin. Dan yang terakhir, peserta didik mampu memahami keunggulan dan kekurangan peralatan pembersih manual dan peralatan pembersih mesin. Oke, sebelum kita ke materi lebih lanjut, kira-kira kalian pernah nggak di sini melakukan bersih-bersih? Pernah Pernah, Ibu. Ibu. Apa yang kalian gunakan untuk melakukan pembersihan? Sapu Bu. Sapu, mop. Pengepelan. Oke, pengepelan, mop, sama ya. Kemoceng Bu. Pemoceng, ya benar. Ada lagi? Iya, Ini elit banget elit banget ya Bu. Kenapa? Apa juga? Apa lagi? Vacuum cleaner. Oh, vacuum cleaner, ya benar sekali. Jadi sudah ada mop, brush tadi, ada pemoceng ya disampaikan, kemudian ada vacuum cleaner juga disampaikan. Nah, dari berbagai jenis peralatan yang kalian sampaikan itu ada yang termasuk ke dalam jenis peralatan manual dan jenis peralatan mesin. Nah, kira-kira dari kalian ada nggak yang bisa menjelaskan apa sih perbedaan dari kedua jenis peralatan ini?
Yuk, Saya Bu. ya, dari Herna. Kalau equipment manual itu peralatan pembersih yang memang masih menggunakan tenaga manusia Bu. Jadi tidak menggunakan tenaga listrik ya, kayak tadi disebutin ada sapu, kayak keboceng, kayak itu masih menggunakan tenaga manusia. Sedangkan kalau mesin itu dia menggunakan tenaga listrik Bu, seperti yang disebutkan oleh Yuka itu salah satunya adalah vacuum cleaner. Vacuum cleaner. Oke. Kita lanjutkan. Jadi benar sekali yang disampaikan oleh Herna tadi, anak-anak. Jadi definisi dari manual equipment itu adalah peralatan pembersih namun hanya menggunakan tenaga manusia saja. Sedangkan jika peralatan mesin equipment itu peralatan pembersih yang pada saat pengoperasiannya itu sudah membutuhkan bantuan tenaga listrik. Oke, dari sini bisa dipahami perbedaannya? Bisa Ibu. Oke, baik. Ibu lanjutkan. Nah, di sini ada pun keunggulan dan kekurangan dari peralatan pembersih, yaitu yang pertama dari peralatan pembersih manual dulu. Keunggulannya itu biayanya itu lebih rendah. Kemudian penggunaannya itu bisa diposisikan dengan baik karena kan membutuhkan gerakan yang fleksibel di sini, bisa kita gerakan sesuai dengan kebutuhan pembersihan. Kemudian kekurangannya juga ada, yaitu di segi waktu dan juga tenaga dibutuhkan lebih banyak. Selanjutnya, hasil pembersihan itu juga kurang efektif. Jadi, oke, Ibu lanjutkan pada keunggulan dan kekurangan peralatan pembersih mesin. Nah, jadi untuk keunggulannya itu, pembersihan dari peralatan pembersih ini lebih efektif, waktunya juga lebih efisien anak-anak, kemudian terhindar dari alergi debu dan pembersihan ke sudut ruangan yang sulit dijangkau. Namun ada juga kekurangannya, yaitu yang pertama, tempat penyimpanan debunya itu terbatas. Kemudian kita juga menjadi boros energi dan terbilang harga dari mesin ini cukup mahal. Serta perlu mengikuti SOP yang tepat, karena jika kita tidak mengikuti SOP itu bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan. Nah, baik, ini bisa kalian cermati gambar di depan. Ada jenis-jenis peralatan pembersih manual yang sudah tadi kalian sebutkan. Itu ada broom, kemudian ada brush, ada mop, dan cotton cloth. Nah, jadi gambar ini itu tidak semuanya bentuknya seperti ini ada anak-anak. Ada berbagai macam jenis bentuk, namun memiliki fungsi yang sama. Bisa kalian cermati, itu ada sapu, kemudian ada brush, ada mopping, ada cotton cloth. Biasanya sapu kita tentunya digunakan untuk membersihkan debu, kemudian brush itu untuk noda yang membandel. Kemudian ada mopping biasanya pada lantai yang kotor terkena lumpur ataupun sebagainya. Dan cotton cloth ini biasanya kita gunakan untuk membersihkan meja atau mempolis benda. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Oke, Ibu lanjutkan ke jenis-jenis peralatan pembersih mesin. Oke, ini mungkin masih asing ya bagi kalian yang belum bekerja di hotel. Namun jenis-jenis peralatan pembersih inilah yang nanti akan kalian sering gunakan ketika kalian berkecimpung di hotel dan mengambil pekerjaan housekeeping khususnya pada public area. Yaitu yang pertama itu ada vacuum cleaner. Itu kita gunakan untuk menyedot atau membersihkan debu. Kemudian selanjutnya ada polishing mesin, itu kita gunakan untuk mempolis lantai agar terlihat berkilau. Kemudian selanjutnya ada floor atau scrubbing mesin, itu kita gunakan untuk membersihkan lantai, fungsinya sama seperti mop. Kemudian selanjutnya ada shampooing carpet mesin, ini tentunya untuk membersihkan karpet yang memiliki banyak debu ataupun noda yang membandel gitu. Ini sama seperti yang manual tadi, sebenarnya memiliki banyak sekali bentuknya yang berbeda-beda. Namun Ibu tayangkan untuk gambar yang ini karena gambarnya itu sebenarnya hampir mirip. Ada kayak tangki pengisi cairannya, kemudian di bawahnya ini itu bisa diganti-ganti anak-anak. Namanya motor itu bisa diganti-ganti. Kalau misalkan noda yang membandel itu bisa diganti brush. Kemudian untuk misalkan untuk mopping itu bisa diganti pada bagian atau alasnya yang lebih halus seperti itu. Jadi ini bisa diganti-ganti, sama juga polishing mesinnya juga bisa diganti. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa Ibu. Karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, demikian pemaparan dari Ibu. Ibu
Ibu harap kalian bisa memahami materi kali ini dengan baik. Bagaimana, apakah materi kali ini dirasa bisa dipahami dengan baik? Baik, bisa ya. Bisa, oke. Karena kalian sudah menyatakan bisa, Ibu akan lanjutkan ke sesi diskusi. Untuk kelompok 1, Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 itu terdiri dari 3 orang dan kelompok 2 juga terdiri dari 3 orang. Kelompok 1 mungkin dari Dion, Karisma, dan Anggreni. Selanjutnya untuk kelompok 2 itu dari Herna, Yuka, dan Kristiawati. Itu bisa dipahami. Untuk Dion mungkin jangan bercanda ya, kita fokus dulu di sini untuk melakukan diskusi. Oke, semuanya, semua kelompok sudah mendapatkan lembar LKPD? Sudah, Ibu. Baik, mohon perhatikan ke depan ya. Jadi di sini kalian isikan nama kelompok, kemudian kelas dan mata pelajarannya. Kemudian selanjutnya kalian jawab soal yang sudah Ibu berikan pada lembar LKPD ini dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada pada gambar. Misalkan gambar 1 permasalahannya apa? Kalian buat pada soal nomor 1. Kemudian nanti sesuaikan dengan jenis peralatannya. Nah, untuk jenis peralatannya ini buat keduanya, yaitu peralatan manual dan peralatan mesin. Namun nanti pada saat presentasi, silakan untuk kelompok 1 itu mempresentasikan tentang peralatan manual. Kemudian untuk kelompok 2 itu silakan mempresentasikan tentang peralatan mesin saja. Jadi nanti ketika ada perbedaan diskusi, kalian bisa menyangga dari masing-masing kelompok. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, untuk kelompok 1 membahas tentang apa ketika presentasi? Tentang peralatan manual, Ibu. Oke, untuk kelompok 2? Mesin, Ibu. Oke, sudah bisa dipahami ya. Ibu kasih waktu selama 10 menit, silakan dikerjakan. Baik, untuk kelompok 1, bagaimana? Apakah ada kesulitan? Ini, Bu, modifikasi yang ini, Bu. Ini berarti ada tumpahan di karpet, Bu, ya? Ya, ada tumpahan di karpet. Kalian bisa identifikasi permasalahannya seperti gambar kedua terdapat noda pada karpet. Itu bisa noda kopi, noda teh, dan mesin. Yang karpet berarti. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Akan dikerjakan. Bagaimana untuk kelompok 2? Apakah ada kesulitan? Tidak, Ibu. Sudah bisa dimengerti. Bahkan dilanjutkan. Sampoin karpet. Ini apa ya? Padahal ini bersih kali. Kok ini sudahnya Baik anak-anak, karena waktunya sudah 10 menit, apakah kalian sudah menyelesaikan hasil diskusinya? Sudah, Ibu. Oke, dari kelompok 1 kira-kira siapa nih yang akan maju mempresentasikan? Saya, Ibu. Dari Dion. Oke, dari kelompok 2? saya, Ibu. Erna. Oke, untuk Dion mungkin bisa maju lebih dahulu. Silakan diperhatikan ya anak-anak, jika dari kelompok 2 memiliki jawaban yang berbeda, bisa kalian lakukan sanggahan. Ya, silakan Dion. Baik semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini sebelumnya perkenalkan, nama aku Istimewa Renata Radion. Jadi di sini saya mewakili kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari pengerjaan lembar kerja. Jadi di sini dari soal yang pertama itu soalnya identifikasi jadi permasalahan apa yang ada pada gambar di atas. Jadi di sini hasil diskusi dari kelompok kami itu ada gambar pertama itu adalah masalah terdapat kotoran debu yang ada di lantai. Kemudian permasalahan gambar yang kedua itu adalah jenis permasalahan yaitu adalah noda kopi yang jatuh ke karpet. Kemudian permasalahan yang ketiga itu terdapat kotoran membandel yang ada di lantai. Kemudian permasalahan yang keempat itu adalah di mana itu ada pecah kotoran air yang ada di lantai. Itu hasil diskusi dari kelompok kami itu soal yang pertama. Untuk jawaban dari pertanyaan yang kedua yaitu adalah sesuaikan permasalahan pada gambar di atas dengan jenis peralatan pembersih yang tepat. Jadi di sini karena kami bertugas sebagai manual, jadi di sini peralatan pembersih yang kami diskusikan itu yang pertama
Untuk permasalahan pertama itu menggunakan alat pembersih manual, itu ada sapu. Kemudian untuk alat pembersih yang kedua yang manual itu ada sikat. Kemudian untuk alat pembersih yang ketiga itu kami menggunakan, ini apa tulisannya ya Rusma? Itu menggunakan cotton cloth, maaf ya teman-teman. Kemudian yang keempat itu menggunakan alat pel. Mungkin itu jawaban dari presentasi dari Bapak kami, Ibu. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Pertama dulu untuk kelompok 1. Kira-kira ada sanggahan nggak nih dari nomor 2? Ya, silakan. Saya Bu, tadi agak gini Bu, saya dengarnya dari Dion 3 itu apa permasalahannya kan ya? 3 itu lantainya tuh kayak kusam kotor gitu. Oh tadi nggak jadi Ya, jawabannya ya. Bu. Tadi dibilang kotoran yang membandel Iya, ya. Iya, bandel itu loh keraknya loh. Ya, mungkin lebih Ya kan? tepatnya itu Iya. lantai yang kusam ya. Iya, Tadi itu Bu. lantai yang kusam dia. Jadi dia tadi salah bilang gitu. Ini Sri yang jawab, Bu. Ya, tidak apa-apa, tapi sudah bagus dari kelompok 1, sudah bagus menyampaikan hasil diskusinya. Kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, dari jenis peralatannya bagaimana? Apakah sudah sesuai? Saya Bu kurang dikit yang jawabannya yang ketiga Ibu. Ya. Harusnya itu kalau kata cloth aja itu belum tentu dia bisa mengkilap Ibu. Bisa juga ditambahkan dengan polisnya Ibu biar seperti sesuai dengan gambar Ibu. Oke, baik, terima kasih Herna untuk tanggapannya. Namun karena di sini kita kan berbicara tentang peralatan ya, jadi sudah benar dikatakan oleh Dion itu peralatannya cotton cloth gitu dan bahannya itu bahan polis seperti itu. Oke, untuk Dion kelompok 1 bisa duduk. Baik, terima kasih, Bu. Baik, selanjutnya untuk kelompok 1 silakan mencermati hasil diskusi dari kelompok 2. Jika ada sanggahan silakan untuk disampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini izin menjelaskan mengenai hasil diskusi kelompok kami mengenai peralatan mesin atau mesin equipment yang sesuai digunakan dengan permasalahan pada gambar. Nah, untuk permasalahan sendiri itu jawaban kami hampir sama dengan kelompok 1, yang dimana permasalahan pertama itu tentu itu ada lantai yang berdebu. Kemudian yang kedua itu terkait karpet yang memiliki noda dari tumpahan kopi. Yang ketiga itu lantainya masih kusam. Yang keempat itu adanya noda lumpur pada lantai. Nah, jadi sesuai dengan gambar tersebut, peralatan pembersih mesin yang digunakan untuk mengatasi permasalahan itu yang pertama dari kami untuk gambar pertama itu ada vacuum cleaner. Kemudian yang kedua itu ada shampooing carpet mesin. Kemudian yang ketiga itu ada polishing mesin dan terakhir itu ada floor mesin. Sekian dari jawaban kelompok kami. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Herna. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, untuk kelompok 1 bagaimana? Apakah ada sanggahan terkait dengan permasalahan dan juga jenis peralatan yang digunakan? Oke. Ada sanggahan atau sudah pas? Berempat, Bu, salah, Bu. Enak, Bu. Apa salahnya? Itu uang bekas banjir, Bu. Kan ada lumpur. Kalau banjir Nggak ada lumpurnya itu. Udah. Jadi, lumpurnya, oke. Jadi Ibu tegaskan kembali, noda lumpur, noda banjir itu di gambar tersebut ada ya. Jadi karena ada bekas air, jadi dikatakan noda banjir oleh Dion. Dan karena di sana ada bekas lumpur, dan masa Dion tidak melihat sih bekas lumpur di sana. Itu bekas pijakan ya, mungkin bekas pijakan dari sepatu yang berisi lumpur. Jadi sudah benar dari kelompok 2 menyampaikan itu adalah permasalahan lantai yang berisikan kotoran lumpur dan sejenisnya seperti itu. Untuk jenis peralatannya sudah tepat? Sudah, oke. Kalau seperti itu, Herna silakan bisa duduk kembali. Oke, baik, terima kasih anak-anak semuanya dari hasil presentasi yang sudah kalian lakukan. Dari kedua kelompok, Ibu rasa kalian sudah sangat memahami tentang materi kita kali ini, di mana materi kita pada kali ini dapat kita simpulkan bahwa hotel equipment itu adalah segala jenis peralatan yang digunakan di hotel untuk melakukan pembersihan. Tadi sudah kita jelaskan juga, jenisnya itu kita bedakan menjadi peralatan manual yang hanya menggunakan tenaga manusia dan peralatan mesin yang membutuhkan bantuan tenaga listrik.
Kemudian kita juga sudah mempelajari terkait dengan jenis-jenisnya, itu manual ada broom, kemudian ada brush, juga ada mop dan ada cotton bud. Selanjutnya untuk mesin itu tadi ada vacuum cleaner, ada polishing mesin, carpet shampooing mesin, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sudah membahas terkait dengan kekurangan dan keunggulan dari masing-masing peralatan tersebut. Tadi kita sampaikan ada pemborosan energi, kemudian kurang efektifnya, kemudian biayanya yang cukup mahal, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, sampai sana pembelajaran hari ini apakah ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Sudah bisa? Bisa. Dipahami dengan baik? Bisa, Ibu. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Karena pembelajaran pada kali ini sudah bisa dipahami dengan baik, dan dari hasil observasi tadi juga Ibu rasa kalian sudah cukup memahami. Untuk lembar LKPD-nya mungkin bisa dikumpul kembali. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya untuk penugasan individu nanti akan Ibu kirimkan ke grup kelas. Silakan kalian kerjakan melalui Google Form, dan pengumpulannya itu terakhir pada hari ini. Ibu kasih batas waktu sampai jam 10 malam. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, baik. Untuk penugasan individu sudah. Selanjutnya untuk pembelajaran di minggu depan. Nah, untuk pembelajaran di minggu depan ini silakan kalian mempelajari terkait dengan bagaimana cara penggunaan mesin equipment. Oke, jadi khusus ya, pada pembelajaran minggu depan itu kita khususkan untuk teknik penggunaan mesin equipment saja. Oke, karena di minggu depan ini kita akan melaksanakan praktikum terkait dengan peralatan pembersih mesin. Baik anak-anak, sampai sana bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ada pertanyaan lagi? Tidak. Apakah pembelajaran hari ini bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kalian? Bisa, Ibu. Baik, terima kasih. Karena pembelajaran pada kali ini Ibu rasa akan Ibu cukupkan. Kalian juga sudah bisa memahami, sudah bisa membedakan terkait dengan mesin dan juga manual. Untuk pembelajaran ini Ibu tutup. Mungkin untuk ketua kelas bisa bantu Ibu untuk menutup pembelajaran. Baik, Bu. Baik semuanya, karena tadi di awal pembelajaran kita sudah melakukan doa, jadi di sini untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita tutupnya juga dengan doa. Jadi di sini doa akan saya pimpin, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa diulang. Baik, berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih Dion. Terima kasih anak-anak semuanya. Sampai ketemu di minggu depan. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Ibu tuh jatuh, Bu. Oh. Tulisan, Bu. Baca, Bu. Baik, tangan ini. Mana speakingnya? Kan nggak loyo, kalau loyo kalian baru aku keluarin Karena- case breakingnya. Ya, ibu Udah gurunya terngiang-ngiang semangat ya. Karena bu gurunya semangat, jadi anak-anaknya semangat ya. Enggak, udah ternyang-nyang sedikit saya, Bu. Ya, gimana evaluasinya? Ada evaluasi? Sebenarnya udah bagus, Bu. Cuman dari PPT-nya masih ada yang penulisannya salah. Oh, penulisan. Udah setuju pembelajaran ya gitu ya? Udah. Cuma nyimak Kayak jawab jadi tulis. definisi itu harusnya kan pakai F ya. Terus Oh equip. ya, ada tulisan, ada Equipment salah-salah tuh tulis pakai ya, ada P-nya. evaluasi dari temannya tadi, ada salah-salah tulis. Berarti kalau dari segi mengajarnya ya, karena dia udah ikut lomba ya, ikut lomba walaupun belum masuk nominasi ya. Tidak masalah, itu adalah pengalaman ya, punya pengalaman. Karena dari pengalaman itu, karena dia sering latihan mungkin di rumah sudah terbiasa ya. Jadi kalau dari sisi mengajarnya mungkin sudah bagus, ada perpindahan tempat ya, artinya menguasai kelas. Dan mungkin muridnya juga aktif mengikuti, jadi dan gurunya semangat, muridnya jadi semangat juga ya. Oke, baik, beri tepuk tangan ya sekali lagi. Tambah semangat ya. Baik, untuk pembelajaran terpadunya sudah cukup bagus ya. Nanti perlu ditingkatkan lagi latihan. Nanti ini kan kelompok kecil. Nanti kalau di sekolah itu adalah muridnya banyak ya. Nanti kalian akan praktek mengajar di SMK. Ya, SMK itu anak yang gimana karakteristiknya, kalian sudah tahu bagaimana
dia sedang bergejolaknya, ya sedang bergejolaknya, suka bercanda dengan gurunya, bercanda dengan temannya, kurang memperhatikan guru, ya. Nah itu yang nanti perlu bagaimana strategi kalian untuk menguasai kelas. Baik, kita lanjutkan pada yang berikutnya. Silakan. Kita berdoa untuk ketua kelas Dwi Yanti, bisa dipimpin untuk doanya. Ada asana. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dan hati-hati. Baik, terima kasih Bu Yanti. Nah, jadi sebelum itu Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Ibu. Siapa itu? Ibu Rasel, Bu. Kenapa dia tidak hadir? Mungkin Ibu Rasa. Oh, Selina Geraldi ya. Nah, baik, kita doakan semoga dia cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran untuk minggu depan. Nah, baik, untuk hari ini, karena hari ini merupakan pertemuan pertama pada mata pelajaran kepariwisataan, hari ini kita akan mempelajari mengenai industri pariwisata. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan secara singkat dan tepat mengenai konsep dasar industri pariwisata dalam konteks pariwisata. Kemudian, peserta didik mampu menentukan jenis-jenis usaha industri pariwisata dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan hubungan dan keterkaitan dari jenis-jenis usaha dalam industri pariwisata. Baik anak-anak, mohon perhatiannya. Nah, sebelum Ibu lanjut, apakah kalian tahu apa itu pariwisata atau pernah mendengar kata pariwisata? Pernah, Ibu. Baik, mungkin dari kalian ada yang tahu apa itu pariwisata? Baik, silakan, Bian. Baik Ibu, sepengetahuan saya, pariwisata itu adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya, namun tidak menetap dan kembali ke tempat asalnya. Iya, benar sekali Bu Yanti. Mungkin dari anak-anak yang lain, apakah mempunyai pendapat yang berbeda? Saya, Bu. Ya, silakan ya. Kalau pariwisata secara umum itu kayak saya taunya kayak tempat wisata, terus jalan-jalan, Ibu, kayak itu, Bu. Ya, mungkin ada yang lain lagi? Ya, Sri Anggreni. Mungkin pendapat saya itu pariwisata itu kegiatan perjalanan sementara keluar lingkungan sehari-hari dengan tujuan rekreasi, bisnis, atau tujuan lainnya. Baik, benar sekali ya apa yang dikatakan oleh anak semuanya. Jadi, pariwisata itu merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang sementara waktu dan dilakukan dari suatu tempat ke tempat yang lain untuk menikmati kegiatan liburan, sepertinya refreshing dari misalnya kejenuhan untuk pekerjaannya. Jadi dia melakukan suatu kegiatan wisata untuk menghilangkan kejenuhannya. Nah, jadi dalam pariwisata itu ada yang namanya industri pariwisata. Nah, seperti kalian lihat, industri pariwisata itu merupakan suatu gabungan atau berbagai macam jenis usaha yang ada dalam pariwisata yang secara tidak langsung maupun langsung itu memberikan layanan atau servis kepada wisatawan yang nantinya akan dibutuhkan oleh wisatawan tersebut selama melakukan kegiatan wisata. Nah, jadi dalam industri pariwisata itu ada beberapa jenis usaha. Usaha jasa seperti yang pertama itu ada akomodasi. Nah, akomodasi itu adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan. Nah, jadi pastinya nanti seorang wisatawan itu akan membutuhkan tempat untuk istirahat selama melakukan wisata. Jadi akomodasi itu sangat diperlukan oleh wisatawan. Yang kedua yaitu ada jasa boga. Nah, jadi usaha ini akan menyediakan layanan makanan dan minuman bagi wisatawan selama melakukan perjalanan wisata. Yang ketiga yaitu ada bisnis transportasi. Nah, jadi bisnis ini atau usaha ini akan menyediakan layanan transportasi baik darat, laut maupun udara bagi wisatawan selama melakukan perjalanan wisata. Nah, selanjutnya yaitu ada money changer. Nah, jadi money changer ini merupakan tempat untuk penukaran uang yang nantinya akan dibutuhkan oleh
wisatawan dalam menukarkan uangnya dari negara asalnya ke mata uang yang akan dikunjungi di suatu destinasi yang akan dikunjungi. Kemudian selanjutnya itu ada daya tarik wisata. Nah, jadi daya tarik wisata ini meliputi unsur lingkungan hidup yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata. Kemudian selanjutnya ada cenderamata. Nah, jadi cenderamata ini yaitu merupakan oleh-oleh atau kenang-kenangan yang nantinya akan dibawa oleh wisatawan pada saat kembali ke tempat asalnya. Nah, yang terakhir ada biro perjalanan. Nah, jadi biro perjalanan ini merupakan suatu usaha yang berupa pelayanan yang nantinya akan melayani dari proses dari wisatawan itu berangkat dari tempat asalnya sampai ke nantinya ke tempat yang akan mereka kunjungi. Nah, baik, tadi itu merupakan penjelasan mengenai usaha industri pariwisata. Nah, sebelum Ibu lanjut ke sesi diskusi, mungkin dari kalian apakah ada yang memiliki pertanyaan? Baik, Yuka, dipersilakan. Jadi pertanyaan Bu, kenapa money changer itu terlibat dalam industri pariwisata? Baik, terima kasih Yuka, pertanyaan yang bagus. Mungkin sebelum Ibu jawab, dari anak-anak yang lain, apakah ada yang ingin menanggapi pertanyaan dari Yuka? Baik, silakan ya. Baik, terima kasih buat atas kesempatannya. Tadi pertanyaan Yuka itu mengapa money changer terlibat di dalam industri pariwisata? Baik, mungkin menurut pendapat saya, Ibu, mengapa itu dikatakan di dalam industri pariwisata? Karena money changer itu memberikan kemudahan kepada wisatawan yang berlibur untuk mendapatkan uang lokal yang diperlukan dalam dalam pada saat mereka melakukan perjalanan. Jadi itu alasan mengapa money changer itu dikatakan sebagai industri pariwisata. Baik, bagus sekali ya jawabannya Bu Yanti. Mungkin dari anak-anak yang lain, apakah memiliki pendapat yang berbeda? Tidak, Ibu. Baik. Nah, jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Bu Yanti. Jadi money changer itu sangat penting keterlibatannya dalam industri pariwisata karena nantinya akan dibutuhkan oleh wisatawan untuk menukarkan mata uang dari negara asalnya ke negara yang akan dikunjunginya, dan nantinya itu akan membantu proses transaksi yang akan dilakukan di negara yang akan dikunjungi, baik untuk membeli oleh-oleh ataupun nantinya kegiatan wisatawan yang akan dilakukan oleh wisatawan tersebut. Baik Yuka, apakah bisa dipahami? Nah, baik, untuk anak-anak yang lain, apakah ada yang memiliki pertanyaan lagi? Atau sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami. Nah, baik, selanjutnya Ibu akan melaksanakan sesi diskusi. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kalian ada 6 orang dan masing-masing kelompok itu terdiri dari 3 orang. Nah, jadi pada sekarang Ibu akan membagikan. Ya, kalian bisa simak ya yang ada di LKPD. Nah, jadi gambarnya sama seperti yang di LKPD. Jadi gambar ini merupakan suatu hubungan dari berbagai usaha jasa di pariwisata yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, untuk instruksinya sudah Ibu cantumkan pada LKPD dan kalian bisa menulisnya juga di kolom jawaban yang sudah Ibu terangkan di sana, dan setelah selesai semuanya nanti masing-masing kelompok akan mempresentasikannya di depan kelas. Baik, apa bisa dipahami? Bisa Ibu. Baik, silakan dikerjakan. Ibu berikan waktu selama 10 menit. Baik, untuk kelompok 1 apakah ada pertanyaan? Ibu, berarti ini hanya menghubungkan dari misalkan dari wisatawan ke gambar-gambar ini semua itu dihubungkan menjadi satu, apa hubungannya kayak gitu? Ya, nantinya usaha itu bagaimana dia dapat memberikan satisfaction atau kepuasan kepada kamu. Kalau nggak berurut boleh Bu ya? Boleh. Boleh aja Bu ya. Saya langsung dia ke boganya gitu. Oh boleh Bu ya? Boleh. Oh boleh. Baik, untuk kelompok 2 apakah ada pertanyaan? Dia masalah waktu. Baik,
Baik, karena waktu sudah habis, sekarang kita dari masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, untuk kelompok 1 apakah sudah siap? Sudah, Ibu. Baik, untuk perwakilannya silakan dijelaskan. Ini buat ketua kelompok saya dia. Baik, untuk kelompok lain silakan untuk mendengarkan ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rima Dewiyanti. Di sini saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi yang sudah kami buat sebelumnya. Nah, jadi jawaban dari kelompok kami itu ialah usaha-usaha jasa pariwisata dalam industri pariwisata itu saling terkait dan saling mendukung dalam memberikan pengalaman wisata melalui beberapa cara untuk menciptakan pengalaman yang mulus dan nyaman. Nah, berbagai usaha pariwisata dapat bekerja sama dalam mempromosikan destinasi wisata bersama dan meningkatkan daya tarik dan jumlah kunjungan. Nah, jadi kolaborasi antara berbagai usaha jasa pariwisata adalah kunci untuk memberikan pengalaman wisata yang memuaskan dan berkesan bagi wisatawan. Baik, Ibu, mungkin sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Wiyanti, bukan tepuk tangannya. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2 silakan untuk maju ke depan. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya akan mewakilkan kelompok saya untuk mempresentasikan hasil yang sudah kami diskusikan. Jadi, usaha jasa pariwisata saling terkait dengan dan saling mendukung satu sama lain dalam memberikan pengalaman wisata. Nah, dengan adanya integritas dan kerjasama antar usaha jasa pariwisata, perjalanan wisatawan dapat ditingkatkan secara menyeluruh, mulai dari akomodasi yang nyaman, transportasi yang efisien, hingga pengalaman makanan dan kebudayaan lokal yang autentik, sehingga menciptakan pengalaman liburan yang berkesan dan memuaskan. Baik, sekian jawaban dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan. Baik, dari penjelasan kedua kelompok itu sudah benar semua ya, dan Ibu rasa semuanya sudah memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini dapat Ibu simpulkan bahwa kita sudah mempelajari mengenai tentang apa itu pariwisata, kemudian di dalamnya itu terdapat industri pariwisata, dan di dalamnya lagi terdapat usaha-usaha yang akan membantu wisatawan itu selama melakukan perjalanan wisata. Nah, jadi apakah dari kalian ada pertanyaan terkait apa yang sudah Ibu sampaikan? Sudah pas. Nah, baik, jika dirasa sudah pas, Ibu. ya silakan Dion. Kalau itu kan mereka saling berhubungan. Saling berhubungan, Bu ya. Nah, kalau satu aja hilang, sebabnya transportasi atau jasa boga tuh hilang, bakal kayak gimana, Bu ya? Ya, maka nantinya usaha ya, wisatawan saat melakukan perjalanan wisata itu mungkin tidak lancar, karena nantinya wisatawan itu pastikan selama melakukan perjalanan wisata membutuhkan yang namanya makanan. Jika dia tidak makan, gimana gitu kan nantinya? Saya, Bu. Iya, silakan. Ya, baik, terima kasih. Jadi, kalau salah satunya hilang, tentu saja ini akan mempengaruhi perjalanan dari wisatawan tersebut. Contohnya dari kepuasan wisatawan. Perjalanan yang dilakukan itu tentu saja membutuhkan waktu yang cukup panjang, Dion. Jadi ketika misalkan jasa boga, itu kan makanan dan minuman, itu tidak ada. Jadi jadi kepuasan pelanggan itu tentu saja dipengaruhi karena mereka akan merasa lapar pada saat perjalanan. Nah, sedangkan jika jasa boga itu ada, tentu saja kepuasan pelanggan itu akan lebih maksimal dibandingkan jika tidak tersedianya jasa boga. Saya Bu, ada tambahan Bu. Iya, silakan Herman. Ibu tadi kan dia bilang kalau salah satunya tidak ada Bu ya, kayak transportasi dan jasa boga. Nah, misal kayak transportasi nggak ada, jadi makna pariwisata itu akan mereka itu
melakukan perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain. Tanpa adanya transportasi berarti wisatawan itu tidak bisa berpindah tempat, Ibu. Jadi dia akan diam di rumah. Jadi proses wisata itu tidak berjalan. Jadi transportasi itu juga merupakan salah satu komponen penting untuk nanti wisatawan itu bisa berpindah tempat dari daerah asalnya ke tempat wisata yang ditujunya. Iya, benar sekali ya yang dikatakan oleh Herna dan Wiyanti. Jadi untuk Dion, apakah bisa dipahami? Bisa Ibu, terima kasih Ibu, terima kasih Bu Ian. Untuk yang lain, apakah ada yang memiliki pertanyaan? Bisa dipahami ya? Bisa Ibu. Nah, jadi karena sudah bisa dipahami, sebelumnya Ibu sudah mengirimkan tugas individu di Google Classroom dan kalian bisa mengerjakannya dan nantinya bisa dikumpulkan tepat waktu. Nah, untuk pembelajaran minggu depan, kita akan mempelajari mengenai karakteristik dari wisatawan. Nah, dan kalian bisa mencari materinya dari sekarang agar pembahasan di minggu depan bisa berjalan dengan lancar. Nah, baik, mungkin sekian saja pertemuan hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih. Terima kasih. Lupa doa yang terakhir. Masa habis jam itu? Kelas 10 ada? Lagi ada? Masih bisa nggak sih? Satu ya. Bisa ya. Ya. Baik ya. Tadi Kristia ya. Karisma sudah latihan mengajar. Kira-kira bagaimana? Bagus. Ya, sudah baik. Mungkin Tapi saya undang-undang Pak tegur. ya perlu ice breaking ya Ice breaking. kalau muridnya tuh ya. Nanti juga Dion giniin Iya. teman, bisa dicatat dia bisa dicatat Oh ya. sikapnya. Iya. Terus ini ada pertanyaan dari muridnya, jangan langsung kita jawab. Saya itu kadang pengen langsung jawab, jangan Ya, pengen lempar. harus lempar dulu nih muridnya semua kan mau jawab dia ya. Nanti kayak menyimpulkan saja gitu ya, kasih kesempatan ya kepada muridnya dulu ya, sehingga ya biar semangat juga dia karena mereka tahu jawabannya, yang lain tahu jawabannya, jadi mereka semangat untuk menjawab ya. Oke, lanjutkan lagi satu ya. Ice breaking dulu sekarang. Nah, Kok pramuka? Anak pramuka banget. Belum harus angkat. Wow, dengan trauma ya. fobia Fobia Caca Marissa. Tangan taruh di atas kepala. Caca Marissa sing cacahan gitu. Caca Marissa, tangan di atas kepala. Angkat tangan kirinya menuju tempat Anda yang suka ketawa. Caca Marissa, yang suka ketawa. Angkat tangan kirinya menuju tempat Anda yang jadi kursi. Jadi kan awal dulu. Tiket nanti. Baik, selamat pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi Bu. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Apakah baik atau ada yang kurang baik? Kurang baik Ibu. Lapar Bu. Karena kenapa? Saya belum sarapan. Iya Ibu. Kalau dia Lapar Bu. lapar, Itu kalau kayak mati Bu. Kedinginan Ibu. ada teman kalian yang kedinginan itu, oh, Bu Yanti lemas ya karena baik. Nah, sebelum mengawali mata pelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Untuk Bu Yanti bisa dibantu untuk memimpin doa. Baik Ibu, baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu.
berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa di sebelah. Berdoa dapat yakin. Baik, terima kasih Bu Yanti. Jadi Ibu akan absen kalian terlebih dahulu. Apakah dari kalian ada yang tidak sekolah hari ini? Raselina Ada Ibu. Putu Raselina Geraldia. Iya, Ibu. Kenapa itu? sakit liburan. Sakit. Ya Bu, suratnya nyusul. Ya, baik. Baik, semoga Rasel cepat sembuh ya. Nah, tadi karena teman kalian ada yang lemas karena dari pagi sudah belajar mungkin ya. Jadi Ibu akan ngadain ice breaking. Nah, untuk kalian bisa berdiri supaya lebih semangat mengikuti mata pelajaran kali ini. Nah, mungkin bisa dirapatkan dengan teman. Ke depan Bu ya. Iya, iya. Ke depan. Semuanya ke depan. Hadap ke kiri semua. Ke kiri. Kiri apa kanan Bu? Kiri. Bisa dipegang punggung teman kalian. Satu kali dia. Oh, Nggak ada Ibu. Ya, kalau nggak ada. Nanti Punggungnya gantian. apa ya Bu? Ini apa? Bunda. Bunda kak teman kalian. Ya, dalam hitungan ketiga pijit teman kalian ya. 1, 2, 3, pijat. Iya. Semangat naik biar. Tangan ibunya pijat. Balik sekarang balik badan. Pijat. Aduh, sakit. Bu, Erna penyiksaan lu. Saya pengen banget sama yang begitu. Ya udah. Sama pok dulu. Ya, silakan boleh duduk kembali. Apakah kalian sudah siap? Apakah duduk ya. Nah, pada kali ini Ibu akan membahas dasar perhotelan. Tapi sebelum Ibu lanjut ke materi, siapa yang ingat minggu lalu kita sudah membahas tentang apa? Baik Ibu, jadi minggu lalu itu kita sudah membahas tentang dasar-dasar industri pariwisata. Baik, terima kasih Dwi Yanti. Jawaban Dwi Yanti sudah benar. Itu tandanya Dwi Yanti masih mengingat mata pelajaran minggu lalu. Yang lain masih ingat apa enggak? Masih Ibu. Masih, baik. Nah, jadi Ibu akan lanjut ke materi yaitu Nah, sebelum lanjut ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, kalian mampu memahami dan menjelaskan dasar-dasar perhotelan dengan benar. Yang kedua yaitu kalian mampu mengetahui jenis-jenis akomodasi dengan benar dan menunjukkan sikap rasa ingin tahu. Dan yang terakhir yaitu kalian mampu menganalisis hotel-hotel yang ada di daerah Singaraja. Nah, yang pertama yaitu konsep dasar industri pariwisata. Nah, alam ini dipenuhi oleh tempat-tempat yang indah, baik yang terbentuk oleh alam itu sendiri maupun dibuat oleh manusia. Nah, keindahan alam ini sering dikunjungi oleh manusia dengan berbagai alasan seperti melepas penat, bersosialisasi, mencari ide, hingga mendapatkan ketenangan dan kegembiraan. Nah, ketika wisatawan itu ingin menikmati alam, terdapat banyak hal yang diperlukan untuk mendukung kegiatan tersebut seperti makan, minum, dan tempat beristirahat. Nah, kebutuhan tersebut diperlukan apabila wisatawan melakukan kegiatan lebih dari 1 hari. Selanjutnya yaitu kita akan membahas sarana akomodasi. Jadi sarana akomodasi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sarana akomodasi komersil. Jadi akomodasi komersil itu yaitu akomodasi yang dikelola dengan tujuan mencari keuntungan. Contohnya yaitu ada akomodasi hotel, apartemen, kondominium, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu akomodasi semi komersil. Nah, akomodasi semi komersil ini akomodasi yang dikelola
dengan tujuan tidak mencari keuntungan semata, namun ada rasa kemanusiaan. Contohnya yaitu rumah sakit, losmen, guest house, pondok pesantren, dan masih banyak lagi. Nah, yang terakhir yaitu akomodasi non komersil. Jadi, akomodasi non komersil ini dikelola tanpa mencari keuntungan sedikit pun. Nah, contohnya yaitu panti asuhan, panti jompo, dan rumah singgah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang akomodasi. Nah, jenis-jenis akomodasi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah akomodasi jasa. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu apa itu hotel? Ya, Dion? Hotel adalah bentuk akomodasi yang dikelola secara komersil, Ibu, atau tempat menginap yang digunakan tamu untuk menginap, Ibu. Ya, benar sekali. Jadi hotel itu adalah salah satu bagian dari akomodasi jasa, yaitu tempat menginap bagi para wisatawan. Jadi akomodasi jasa ini dibagi menjadi beberapa contoh, yaitu contohnya ada hotel yang sudah dijelaskan oleh Dion, apartemen, guest house, INN, bungalow, rokian, dan contoh yang sudah Ibu tampilkan di depan bisa dilihat yang itu homestay atau losmen, boarding house, dan masih banyak lagi. Nah, di sini dari kalian apakah ada yang sudah menginap di salah satu jenis akomodasi yang sudah Ibu tampilkan di depan? Pernah, Ibu. Di mana, Dian? Hotel, Ibu. Hotel. Kalau Dianti pernah? Kalau menginapnya belum pernah Ibu, tapi saya pernah magang di hotel. Oh, magang. Pernah magang Ibu karena paman saya itu kan punya kayak villa gitu, jadi saya disuruh untuk magang beberapa minggu saja sih Ibu. Ya, Dianti, Dian. Herna pernah? Tidak, Ibu. Tidak, ya, baik. Ibu lanjut ke jenis akomodasi yang selanjutnya, yaitu akomodasi catering mandiri. Jadi akomodasi catering mandiri adalah akomodasi yang mengharuskan konsumennya itu menyiapkan makanan sendiri. Jadi dari pihak akomodasi itu tidak menyiapkan makanan sendiri, melainkan tamu itu sudah membawa makanannya sendiri. Nah, yang ketiga yaitu host of friend and relative. Jadi akomodasi ini tidak membutuhkan biaya sama sekali karena akomodasi itu sudah disediakan untuk teman, kerabat maupun keluarga. Jadi akomodasi itu dimiliki oleh teman mereka atau keluarga mereka. Jadi tidak dikenakan biaya sama sekali. Nah, yang ketiga yaitu akomodasi lain-lain. Nah, contohnya yaitu pondok remaja dan ruang yang disewakan. Jadi dari kalian apakah tahu akomodasi lain-lain itu seperti contohnya apa lagi? Kos-kosan. Ya, benar. Kalau itu, Bu, apa sih, Bu? Yang kalau tempat nginap yang itu, Bu. Yang itu, Bu. Oh, yang merah-merah itu ya. Iya, Bu. Oh, bisa juga itu. Kalau Tapi itu kalau digunakan dengan baik tidak menimbulkan dampak negatif kok. Iya, Ibu, harganya murah soalnya, Bu. Ya, karena kalau glamping itu bisa juga. Ada yang lagi? ada Bu. Bisa. Tapi beton itu tergolong ke rumah pribadi sih. Nah, karena materi sudah Ibu jelaskan, dari kalian apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau yang kurang mengerti dari penjelasan yang sudah Ibu lakukan tadi? Saya, Ibu. Ya, untuk Karisma. Baik, Ibu, tadi sudah jelaskan tentang jenis akomodasi. Nah, saya kurang paham dengan jenis akomodasi INN, Ibu. Mungkin bisa dijelaskan. Baik, Karisma katanya kurang mengerti apa itu INN. Nah, dari kalian apakah tahu INN itu apa? Saya, Bu. Herna? Baik, Ibu, jadi kalau sepengetahuan saya INN itu sejenis penginapan yang ada di pedesaan, Bu. Jadi INN ini sering disewakan untuk orang-orang sementara waktu dalam jangka
yang sementara untuk menginapnya dan terbatas Ibu. Baik, nah benar sekali yang dikatakan oleh Herna. Jadi untuk yang lain apakah ada jawaban yang lain mengenai INN itu apa? Sama. Nah benar sekali yang dikatakan oleh Herna. INN itu adalah salah satu jenis dari akomodasi jasa. Jadi INN itu tempat menginap sementara. Jadi kalian tahu nggak yang perjalanan jauh ke Mekah itu kan dia pakai sepeda. Nah itu contohnya dia bisa menginap di INN selama semalam, tidak memerlukan waktu yang lama. Yang lain apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Nah, karena sudah tidak ada yang bertanya, jadi di sini Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Jadi kalian bagi menjadi 2 kelompok, yaitu 3 orang setiap satu kelompoknya. Baik, ini untuk kelompok 1, kelompok 2. Baik, waktu pengerjaannya itu cuma 10 menit. Jadi kalian itu analisis salah satu hotel yang ada di Singaraja. Nah, di sana sudah ada penugasan yang Ibu sudah cantumkan, jadi kalian jawab dengan benar. Baik, silakan dikerjakan. Untuk kelompok 1, apakah sudah bisa? Salah satu berarti boleh jawab hotel Bu ya, harus di Bali apa boleh di luar Itu Ibu? sudah ada di sini. Oh, siar Singaraja Bu ya? Baca. Singaraja. Gimana? Ada pertanyaan? Sama-sama. Dasar-dasar. Solas-solas. Ayo dikerjakan ya anak-anak. Isi namaku cantik. Baik, karena waktu sudah menunjukkan 10 menit, jadi Ibu akan tunjuk salah satu kalian menunjuk salah satu perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikannya ke depan. Untuk kelompok 1, Karena boleh kasih. Ayo Bu ya. iya, Di sini aku ke depan. ke depan. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi hotel berbintang yang ada di daerah Singaraja yang kelompok kami ambil itu bernama Hotel Grand Mecca Hotel. Nah, jadi hotel ini mempunyai kolam renang outdoor, taman, teras, dan juga bar di Lovina Ibu. Hotel ini sudah termasuk hotel bintang 4 yang memiliki kamar ber-AC dengan kamar mandi pribadi. Nah, akomodasi di hotel ini menyediakan resepsionis selama 24 jam, transfer bandara, layanan kamar, dan juga wifi gratis di seluruh area akomodasinya. Nah, di hotel ini juga di setiap kamarnya itu dilengkapi dengan meja kerja dan juga TV, dan semua unit itu menyediakan lemari pakaian Ibu. Dan restoran yang ada di Grand Mecca Hotel itu menyediakan hidangan Indonesia. Nah, tempat-tempat menarik yang populer di dekat Grand Mecca Hotel ini seperti Pantai Agung, Pantai Celuk Agung, dan juga Pantai Ganesha. Baik, mungkin sekian dari saya Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ristia sudah mewakili. Baik, jawaban dari kelompok 2 itu sudah sangat bagus sekali. Jadi benar itu yang sudah disampaikan teman kalian. Nah, untuk kelompok 1, jadi karena sudah semua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, jadi Ibu akan mengirimkan kalian tugas individu dikerjakan di rumah. Ibu kasih batas waktu pengerjaan itu sampai hari Sabtu di Google Classroom. Jadi Ibu akan periksa siapa yang sudah mengerjakan dan siapa yang mengerjakan dengan terlambat, itu nilainya akan berbeda ya. Nah, karena sesi diskusi kita sudah selesai, jadi Ibu dapat simpulkan pada pembelajaran kali ini kita sudah mempelajari apa itu jenis-jenis akomodasi. Jadi jenis akomodasi itu ada 3, yaitu akomodasi komersial, non komersial, dan semi komersial. Dan
akomodasi itu juga ada akomodasi jasa, akomodasi catering mandiri, dan akomodasi friend and real estate. Nah, bagi ibu, kalian sudah memahami dengan baik apa yang sudah ibu sampaikan tadi. Jadi untuk minggu depan ibu akan membahas tentang bagaimana operasional di hotel. Jadi kalian mencari materi di internet tentang bagaimana hotel itu beroperasional. Jadi minggu depan supaya pembahasan kita lebih mendalam dan bisa diskusi lebih banyak lagi. Baik, untuk menutup kelas kali ini kita tutup dengan doa. Untuk Duyanti dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih karena tadi kita awali pembelajaran dengan doa. Mari kita tutup pembelajaran dengan doa. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa dapat diambil. Baik, terima kasih anak-anak atas antusias kalian belajar pada mata pelajaran kali ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sudah semua ya yang belum dapat giliran kita nanti lanjutkan minggu depan karena waktu kita sudah habis untuk hari ini. Bagaimana tadi si Sri Anggreni? Tadi itu emang ada materi apa skip atau gimana sih? Iya. Oh, belum tahu sih bagaimana. Emang sengaja tak skip? Oh. Karena kepanjangan. Iya. Karena materinya kepanjangan. Ya, karena kita latihan itu juga dibatasi dengan waktu ya, makanya kita harus sesuaikan dengan modul belajar atau FIP yang kita buat. Dan di sana ada kegiatan persepsi, ya, ada kegiatan inti dan ada kegiatan penutup. Ya, itu kita harus sesuaikan waktunya. Ya, yang belum dapat terbagi nanti minggu depan. Ya. Ada lagi evaluasi dari Sri? Ada? Karena cukup kurang ini. Kurang ya. Nah, kadang-kadang apa? Ketawa ya. Boleh ketawa tapi jangan ketawa gurunya yang ketawa ini duluan. boleh kalian membuat lucu, tapi kalau kalian mau buat lucu kok kalian ketawa duluan, jadinya kan muridnya sudah baru masuk ruangan sudah ketawa, tapi muridnya semua ketawa ya. Sakit Sakit perut dulunya ketawa, nanti nggak jadi ngajar ya. Nah itu kan ini proses latihan ya, jadi itu harus dibiasakan ya, karena apa? Berapa kali dapat belajar? 8 kali dapat latihan selama mikro itu, artinya mengasah semakin bagus. Dan kadang-kadang ada kata-kata yang terulang-ulang. Rasa nggak? Dion apa kata-kata yang sering terulang? Kalau tadi baik di sini. Nah itu di sini. Nah itu kadang-kadang kita tidak bisa kontrol ya. Jadi itu harus kadang-kadang kita harus segera sadar gitu ya, kan banyak yang seperti itu, banyak guru yang seperti itu, yang beberapa kata dia sering sekali diulangi. Mungkin itu perlu kontrol ya. Saya mau bertanya, semisal Ibu ada situasi pada saat kita mengajar Ya. terkadang kan siswanya itu bertanya di luar konteks kayak gitu. Nah, kita ini kurang memahami tentang pertanyaannya itu. Gimana cara kita untuk ini Bu, bahwa biar tidak memberikan jawaban yang salah. Nah, bagaimana kira-kira kalau ada murid yang bertanya di luar konten pembelajaran kita, sedangkan kita tidak menguasai bagaimana caranya guru untuk memberikan jawaban sehingga tidak memberikan jawaban yang salah. Dari saya Ya, mungkin taktiknya itu bisa dilempar dulu buat kita bisa menyiapkan dari apa yang ditanyakan oleh siswa. Jadi pada saat mereka diskusi, kita tuh mempersiapkan jawaban yang seharusnya diberikan sesuai dengan pertanyaannya Ibu. Seperti itu.
satu itu caranya. Oke, terus yang kedua. Saya hampir sama sih sama Herna, tapi mungkin bisa dijadikan tugas untuk dalam untuk pertemuan selanjutnya. Jadi Selanjutnya, dijadikan ya. pekerjaan rumah. Itu yang kedua. Terus ada lagi dia? Mungkin jawabannya tuh mungkin kalau memang siswanya tuh nanya di luar konteks mungkin bisa jawabnya mungkin untuk jawabannya tuh Bapak simpan dulu ya, mungkin nanti Bapak cari untuk pertemuan, mungkin nanti bahas dan pertemuan minggu depan kayak gitu. Ya, artinya boleh seperti itu ya. Kalau pertanyaan itu kita tidak kuasai dan di luar konten kita, guru tuh satu caranya bisa dengan cara Erna tadi. Mungkin kita karena sekarang udah canggih ya, kita cari di internet sudah ada jawabannya. Yang kedua, bisa kita menyampaikan itu bukan di luar pembahasan kita saat ini ya, di luar pembahasan kita saat ini, mungkin nanti kita akan bahas pertanyaan itu pada pertemuan selanjutnya yang membahas tentang itu. Boleh seperti itu, dan memberikan tugas kepada siswa untuk mencari jawaban itu nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas. Ya gampang sebenarnya, kalau guru itu gampang ya, guru itu mengalihkan situasi ya, tidak harus panik, tidak boleh panik ya, jangan sampai mempermalukan diri di depan murid, itu gampang sebenarnya ya. Cara-cara trik-trik itu udah, makanya guru itu harus apa, cerdik ya, bagaimana caranya. Kalau kita tidak tahu memang jawabannya, kita harus alihkan perhatian, kemudian mungkin bukan konteks kita hari ini ya. Tuh. Karena dulu belajar lebih tadi malam, gurunya sekarang. Ya, seperti itu konsepnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah? Ya. Mungkin untuk modulnya sih Bu, Modulnya kan mungkin ada yang salah. ya, kan nanti saya koreksi dulu ya. Saya cek dulu untuk modulnya, mungkin ada beberapa, mungkin waktunya ada 30 menit kita masuk dulu. Ya, 30 menit boleh. Memang semua kan sudah seragam 30 menit ya, tapi pelaksanaannya kan tidak 30 menit. Ya, itu 15 orang maksimal. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, karena waktu kita sudah habis ya, kita akan lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Baik, selamat pagi, salam sehat, salam harmoni. Selamat pagi Bu, selamat harmoni. Terima kasih Bu. Masih rapatnya, udah rapat ya Pak ya? Ya. Masih rapat.